kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ada Shalom. haleluya? Haleluya, Ada haleluya. haleluya Ya. bagi kita semua yang ada di Zoom saat ini maupun yang ikut siaran tunda. Kami mengucapkan shalom dan terima kasih Shalom. untuk boleh hadir bersama-sama di tempat ini di Zoom ya. Kita percaya kasih karunia Tuhan tanpa batas. Sekalipun kita beribadah melalui Zoom, tapi anugerah dan hadiratnya itu tetap menyertai kita. Pada siang hari ini kita akan dilayani oleh WL yaitu Ibu Oktaviani, kemudian kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Muda Hetty L. Sitompul, STH ya. Kemudian akan dipandu pengumuman selanjutnya oleh Ibu Hari, Evangelis Hari. Kemudian akan doa syafaat oleh Bapak Jam Hari. Dan kita juga akan didoa kawal oleh Bapak Saud dan rekan-rekan. Untuk mempersingkat, karena waktu kita sangat terbatas, untuk mempersingkat supaya kita langsung masuk di dalam WL ya, dalam pujian penyembahan. Saya persilakan kepada hambanya yang sudah ditunjuk dan sudah siap sedia. Silakan. Baik, shalom Bapak Ibu, selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam sukacita yang besar di dalam Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita katakan dari awal, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami menyembah, kami bersyukur buat hadirat-Mu Bapa di tengah-tengah kami. Siang hari ini Bapa, kami minta lawatan-Mu, kami minta pengurapan kuasa hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berjalanlah dengan kami ya Bapa, khususnya siang hari ini di ruang Zoom ini ya Tuhan. Lawat setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan biarlah roh jiwa kami ya Bapa boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Heti ya Tuhan. Agar semua pendengaran rohani kami dibukakan Tuhan. Dan kami boleh menerima mujizat kuasa hadirat-Mu Tuhan sepanjang hari ini dan untuk selamanya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan kami tolak semua serangan-serangan si iblis, baik itu jaringan internet kami ya Tuhan, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang ajaib, Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk kembali kepada host. Iya, terima kasih Bu Okta. Silakan Ibu Pendeta Muda Heti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom semuanya, apa kabarnya? Ya, shalom Kabar baik. di lapas ini ya, kelas 1 Tangerang. Hambanya Pak Jasmine, Ibu Nani, Terima kasih. Selamat Okta, siang. Okta, juga hostnya Ibu Nomi ya Bu ya, Pendeta Lozi, juga Bu Indriana, dan siapa nih? Pastor Pak Ferdinand, hambanya Pak Yeskiel Dodi, Bu Juleka, Hari. Ini ada Shalom Ibu, selamat siang. Amel, Evangelis Amel, Kak Esther, Monica, Bu Putri, Shalom semuanya ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Dan mungkin yang lain yang terlewat ya Bu Hari juga ya, Pak Bu Hari Suryati. Nah, Shalom saudara, kita semua ada karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, kita boleh berdoa dulu ya. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih kami rasakan terus hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan atas ibadah kami, sekalipun lewat Zoom Tuhan, kami percaya ada kuasa, ada otoritas Allah yang akan terus mengalir, mengurapi kami, menguatkan, memberkati, bahkan memberikan kami kemenangan. Seperti tema yang Kau berikan firman bagi kami Tuhan, kami hanya pengen Tuhan, kami hanya mau Tuhan apapun kondisi kehidupan kami. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, oleh karena itu Tuhan katakan supaya kami menjadi arif dan bijaksana, mendengar firman-Mu dan melakukannya. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu juga khususnya tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya pengurapan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus yang dahsyat, yang ajaib akan terus memberi kami hikmat, memberi kami roh ketaatan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Allah bersama, kita katakan amin. 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 Ya,
Terima kasih saudara, saya boleh diizinkan untuk sharing firman Tuhan, khususnya buat hambanya ya, Pak Ferdinand, kita ada di komunitas Terang Ecclesia Ministry. Adapun topik yang saya berdoa, Tuhan kasihkan rema adalah, saya hanya perlu Tuhan bersamaku selalu, apapun kondisi yang kualami. Ya, saudara, hari ini saya membawa sebuah pesan yang sangat sederhana. Ini mah biasa ya Bu Heti, udah biasa. Tetapi alangkah indahnya kita aminkan yang akan mampu mengubah hidup saya dan saudara. Kita setelah habis Zoom ini kita on fire, kita semakin cinta Tuhan, semakin kita kuat ya. Apapun masalah, badai, topan, tornado yang saya dan saudara alami. Nah, di sini dikatakan kalimat ini mengandung pengakuan, ada penyerahan dan iman yang total kepada Tuhan. Bukan saya perlu solusi, bukan saya perlu orang, bukan saya perlu keadaan berubah terlebih dahulu. Ya, saudara, seringkali ketika kita dalam masalah, kita dalam pergumulan, mungkin saya dan saudara yang ada di marketplace khususnya, kita pengen, wah, harus jadi nih goalnya, harus cepet nih, harus sukses nih, instan gitu, kayak buat apa, Indomie atau kopi mix seduh, masak, ceklek gasnya, selesai Indominya, enak Indo kafenya. Enggak, saudara. Tetapi di sini adalah yang Tuhan mau kita, tema yang kita ambil di sini, yang Tuhan beri kuat buat saya, adalah suatu pengakuan, penyerahan, dan iman yang total kepada Tuhan. Amin. Yang hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan mulai up and down, kondisi. Kalau saya dan saudara katakan kita adalah orang benar, kita anaknya Tuhan, kita adalah melawan arus, fakta, dunia. Dunia bilang resesi, kita resepsi. Amin. Dunia bilang sukar, kita bilang apa? Luar biasa. Ya. Nah, yang kita sampai kita benar-benar dengan rema firman siang hari ini, saya dan saudara, kita sama-sama belajar sampai Tuhan itu adalah segalanya, hanya Tuhan, only God. Dia ada nothing, yang nggak ada yang bisa ubah. Di sini kita melihat poinnya apa aja sih ya? Kalau kita bilang, kita katakan seperti ini, saya hanya perlu Tuhan bersamaku selalu apapun kondisinya, yaitu artinya apa? Sampai Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara satu detik pun. Saya bacakan di Mazmur 46 ayat 2 katakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir di dalam kesesakan. Ya, Mazmur, Raja Daud menulis Mazmur ini, tepatnya di pasal 46 ayat 2. Ini adalah bagaimana Tuhan yang satu-satunya saya dan saudara perlukan. Jelas dikatakan di sini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Katakan amin, saudara. Artinya apa? Tuhan bukan kadang-kadang hadir atau kadang-kadang tidak hadir ya. Bukan kalau kita layak baru dia datang. Wah, kita harus suci kudus baru Tuhan. Enggak. Tuhan itu buat semuanya ya. Tidak ada penghakiman di dalam Tuhan. Tetapi adalah bagaimana kebenaran, bagaimana firman itu yang menguatkan kita. Allah itu bagi kita, bagi saya, ibu, bapak, saudara adalah tempat perlindungan ya, dari serangan musuh, dari serangan si jahat. Bahkan dikatakan di Mazmur 46 ayat 2 katakan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Kesesakan apa yang Bapak, Ibu, Saudara hadapi hari-hari ini? Finansial kah, tekanan kerja kah, goal kah, setting, apalagi kita yang ada di marketplace ini, ya itu, wah, tingkat stresnya sangat tinggi, Saudara ya. Nah, tapi kita harus deklarasikan firman ini. Sampai tadi Rema katakan, aku hanya butuh Tuhan di dalam segala situasi kondisi kita. Baik tidak baik, minus ataupun surplus. Ya, mungkin kita punya owner suatu perusahaan atau teman kerja yang bagaimana. Saudara, justru situasional itu akan membuat kita lebih lagi hanya mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin ada apa namanya itu ya di marketplace itu saudara, kompetitor bisa bermunculan, bahkan tim kita juga bisa ngesikut kita gitu ya. Saya juga Tuhan izinkan di 3 tahun ini saya ada di marketplace itu benar-benar ya, kita kira teman, totonya lawan, terus kita dimakan ya saudara, itu real, it's very real.
Tapi di sini saya deklarasikan dan saya alami ya, Tuhan Engkau perlindungan. Ya, misalnya kita di suatu suatu perusahaan, kita mau project ini, ya saya udah berapa kali Ibu Heti, ini SPK akan turun ke Ibu. Tetapi begitu saya follow up, eh, Bu ada sedikit begini-begini, karena yang sana pakai siram-siram ya, saudara, saya nggak pakai siram-siram gitu ya kan, akhirnya jatuh ke dia. Saya bilang, Tuhan aku memberkati mereka. Udah puji Tuhan, Tuhan gantikan saudara ya. Tuhan itu dahsyat. Katakan amin. Enggak dikit berkat Tuhan ya. Langit dan bumi Tuhan ciptakan. Di sini juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan juga ini pengusaha ya, pengusaha jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang harus ditabur firman Tuhan, dikuatkan. Ya, hari-hari ini apa yang Tuhan mau supaya benar-benar Tuhan itu nyata. Puji Tuhan saudara, kalau saya mau bersaksi, Tuhan gantikan proyek yang harusnya segini, walaupun itu nilainya kecil, tapi itu ada sukacita ya saudara. Aduh, damai sejahtera itu luar biasa nilainya ya, nggak pakai ngotot, nggak pakai ribet, nggak pakai kerja keras, nih jadi gitu. Di marketplace seperti itu, orang kalau buka royalti itu 50 juta 100 juta, saya saudara diantar aja begitu. Ibu mau Bu, boleh saya pelajari. Nah itu hari-hari ini saudara, bagaimana ayat ini katakan, ayat ini tidak berkata Tuhan kadang-kadang hadir, bukan kalau kita layak baru dia datang, tapi Tuhan selalu hadir dalam kesesakan. Amin. Katakan, Tuhan selalu hadir dalam kesesakan. Ketika kita takut, Tuhan hadir. Ketika kondisi keuangan turun, Tuhan pun hadir. Ketika tubuh sakit, dia hadir. Ketika keluarga berantakan, dia hadir. Kita mungkin merasa sendiri, tetapi kita tidak pernah sendirian. Ya, yang terpenting bukan kondisinya, tetapi kehadiran Tuhan. Ketika keadaan baik, Tuhan hadir, ada damai sejahtera, ada kemenangan, dan kita tidak mengalami kehampaan atau kehancuran. Bagaimana kita mengingat bangsa Israel 40 tahun ya, 40 tahun mereka di padang gurun itu berat. Tetapi apa? Tuhan berjalan di depan mereka. Penyertaan Tuhan terjadi, tiang awan, tiang api memimpin. Berbicara kita anak Tuhan, perjalanan sejak kita lahir baru kita melayani Tuhan bukan hal yang enak saudara. Selalu kita diproses. Ya, mungkin saudara juga selain di marketplace, kita juga seorang ibu, kita juga seorang ayah ya. Bagaimana kita memimpin keluarga itu nggak gampang saudara. Nah, makanya itu kita seperti di kitab Keluaran 33 ayat 15 kita belajar di sini ada 3 tokoh yang saya ambil, bagaimana kita hanya butuh Tuhan apapun kondisi kita, baik tidak baik, itu yang salah satunya adalah Musa. Musa di Keluaran 33 ayat 15 berkata seperti ini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak minta apa di sini. Dia nggak minta jalan yang gampang, musuh dihapuskan, fasilitas. Dia tidak minta fasilitas lengkap, ia hanya minta Tuhan menyertai. Amin, saudara. Ya, kadang-kadang kita kan pengen easy going ya, lifestyle kita tetap gitu. Tetapi itu yang Tuhan izinkan supaya apa? Lebih dari segalanya itu adalah pembimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, dikatakan di sini ia hanya minta Tuhan sertai perjalananku. Bangsa Israel di padang pasir itu, di padang gurun itu 40 tahun. Mereka menjerit, mereka menangis, sudah keluar dari perbudakan, nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya, masuk tuh ke tempat yang nyaman, pondok indah segala macam. Enggak, saudara. Ya, padang gurun, bukan mall. Oh, di mall kan ngadem ya, saudara. Ada banyak food court, tinggal gesek-gesek itu. Tapi ini enggak. Mereka bagaimana diproses. Di awal Tuhan sudah janjikan tanah perjanjian, tapi di tengah proses terjadi sampai akhirnya mereka terus sampai ke tanah Kanaan. Kalau kita mengikuti perjalanan itu. Nah, Musa pada waktu itu dia bilang, Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita juga belajar yang kedua adalah Daud, tokoh di Alkitab Daud. Bahkan Daud katakan begini di Mazmur 234, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Daud tidak berkata kalau Tuhan ambil lembahnya, aku tenang.
tetapi dalam lembah pun ia tidak takut. Seringkali anak-anak Tuhan, saya dan saudara, waduh pengen prosesnya. Apalagi saya saudara, aduh saya nggak mau nih proses nih. Tapi enggak saudara, ya. Disitulah kita bergaul karib dengan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, only you God, ya. I'm nothing without God, seperti itu. Mungkin saudara di dalam kantor menghadapi bos-bos besar, mungkin menghadap rekan kerja, bahkan yang satu tim segala macam. Kita bilang, Tuhan, ya, aku tampilkan aku, ya, menjadi lebih daripada pemenang. Ayo anak-anak Tuhan bangkit. Bangkit, visi Tuhan besar. Sebesar apa visi Tuhan? Sebesar Tuhan. Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Tuhan yang ciptakan saya dan saudara. Kita indah, kita berharga. Ya, saya katakan kita bici matanya. Ayo anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita bangkit. Ya, kita nggak hanya sekedar udah saya datang bekerja baru pulang terus dapat gaji, syukur-syukur dapat bonus gitu ya. Udah mau akhir tahun itu yang Natalan. Enggak, saudara. Lebih daripada bonus ya. Jadi kita benar-benar di marketplace itu kita bilang, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, penuhi dengan kemuliaan-Mu, penuhi tempat ini. Ya, nah ini saudara yang kita mau hari-hari ini apa ya namanya itu, kita totalitasnya Tuhan itu nyata. Karena apa, saya dan saudara lah gambaran suratan Kristus. Yang terakhir adalah contoh bagaimana Sadrak, Mesat, Abednego, mereka tidak diselamatkan dari api, tetapi Tuhan masuk bersama mereka ke dalam api itu. Hasilnya apa? Api tidak menghanguskan apapun yang disertai Tuhan. Katakan amin. Api tidak menghanguskan apapun. Mungkin ada orang yang menjolimi saudara, menjahati saudara, cukup berkati. Ada orang yang menipu saudara, ada orang yang menjerembabkan saudara, berkati. Ya, ada orang bahkan yang memfitnah. Saudara, saya dalam minggu-minggu ini apa ya? Beruntun tuh ya, beruntun. Ini saya bilang, keren ya Tuhan ujiannya ya. Puji Tuhan, haleluya. Saya tidak lakukan difitnah, saudara. Jelas-jelas saya barangnya ada difitnah gitu. Ya kan? Nah, tapi saya bilang, saya memberkati kamu, saya mengasihi kamu, kiranya kamu dijamah Tuhan. Amin. Saya udah tinggalin tuh orang. Ya. Nah, jadi dikatakan di sini dalam kondisi apapun, saya hanya perlu Tuhan bersamaku selalu, apapun kondisi yang kualami. Kita belajar dari 3 tokoh ini, saudara. Ada Musa, ada Daud, ada Sadrak. Jadi ternyata mereka apa ya proses itu diikuti dari awal, pertengahan hingga akhir, baru mereka keluar daripada pemenang. Nggak ujuk-ujuk lepas daripada proses. Sama seperti saya dan saudara dulu masih apa di sini ada yang apa anak-anak muda ya yang di Lapas Tangerang. Saudara jangan bilang udah tamat lah sampai sini. Kak Heti, Bu Heti, enggak. Izinkan saya bersaksi, usia seperti saudara, abang saya waktu itu di lapas itu divonis 5-6 tahun. Tetapi ketika dia berdatang dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, dia berdebat dengan Tuhan, dia akui dosanya, dia komit, dia najar, dia tinggalkan. Adik-adik tahu yang ada di lapas Tangerang, halo, itu hanya 5-6 bulan. Ya, akhirnya dia jadi hamba Tuhan dan dia sekarang disuruh jadi pengusaha yang sukses. Udah punya 3 peternakan, saudara, dan distributor besar di Sumatera telur. Nah, itu nyata, saudara. Bagaimana saya yang bisa dibilang gitu ya Tuhan ya, tapi Tuhan pakai saya mempelopori itu. Saya pada waktu itu belum masih emosional ya, saya bilang, udah jadi sampah masyarakat, nothing lu dipulihkan Tuhan. Tapi tahu saudara, kuasa Tuhan nggak terbatas. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Ratusan orang dia tolong. Buka usaha sembako, buka usaha ini, bahkan dia bisa mendanai beberapa proyek-proyek ya, proyek PLN dan semua yang ada di Sumatera. Nah ini saudara, jadi mengikut Tuhan, percaya dengan Tuhan, ibadah kita siang hari ini adalah ibadah yang luar biasa. Amin. Ibadah yang benar-benar kita on fire, benar-benar Tuhan tuh bekerja dahsyat, yang nggak hanya sekedar. Jadi kita belajar bagaimana tadi Musa, Daud, bahkan Sadrak, Mesak, Abednego itu mereka mengalami kondisi itu. Saya hanya butuh Tuhan selalu apapun kondisiku. Ya, bukan pada waktu kita senang,
ya bebas, merdeka, punya banyak duit, terus punya rumah yang mewah, fasilitas, enggak, saudara. Tapi kita diproses. Kesaksian saya, sebenarnya kita ini ahli waris, tetapi kita harus menyingkir, mengusik, kita membentuk suatu usaha, kita minta ide dari Tuhan. Semuanya berdoa, 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 berdoa. Puji Tuhan, ada hasilnya, saudara. Ketika kita menjerit dengan Tuhan, ada hasilnya, ada berkatnya, saudara. Ya, nah, jadi ini sangat jelas Tuhan katakan. Ada terakhir saya tutup poinnya, apa aja yang kita akan terima berkat ketika kita bilang Engkau Tuhan yang aku butuhkan. Yaitu yang pertama, ada damai di tengah kekacauan. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai Tuhan bukan bergantung pada situasi tetapi kehadirannya. Amin, saudara. Yang kedua, ada kekuatan walau tubuh lemah. Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudara mungkin lelah, katakan, aduh lelah Tuhan, sudah berdoa bertahun-tahun, tidak Tuhan jawab. Ingat saudara, jadikanlah masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi bahan bakar. Supaya apa? Janji Tuhan tergenapi, take over Tuhan terjadi. Ya, saya ada sedikit kesaksian di teman komsel kami, bagaimana bertahun-tahun Bapak ini berdoa, bergumul segala macam untuk usaha, untuk bisnisnya, sampai dia itu menjadi private banking antara Rusia, Indonesia, dan Malaysia, Indonesia. Private banking itu minimal itu orang yang memediator 300 M ke atas, saudara. Tadinya hanya biasa, selalu hanya gagal, hanya berproses ini segala macam. Wah, istrinya udah pusing deh lihat dia gitu. Tetapi Tuhan bekerja dahsyat, ajaib. 2 bulan lalu Bapak itu bagaimana bersaksi, itu terjadi, dikenapi. Dan yang kedua ada juga kesaksian, ada teman kami, dia tidak berhenti bekerja, dia seorang teknisi pesawat. Dia udah menganggur 6 bulan. Tetapi kita gumuli dalam doa sampai teman saya kasih itu satu Alkitab berkelimpahan. Harganya lumayan mahal, tapi dia tergerak, dia kasih ya hampir 1 juta ya Alkitabnya itu. Tiba-tiba sebulan kemudian Bapak ini dipanggil menjadi teknisi pesawat untuk negara di Papua Nugini. Saudara, udah mau 3 bulan sampai nanti bulan 12, beliau menangani pemasukan 10 pesawat terbang di Papua Nugini. Ya, itu semua karena siapa? Karena Tuhan, bukan kuat gagahnya. Kita sama-sama hancur hati, nangis, berdoa di gereja. Dia juga nggak nyangka. Padahal masuk di perusahaan itu awal-awal 4 bulan, bagaimana dia ditekan, bagaimana dia dimurnikan, bagaimana dia benar-benar ya, secara negatif itu seperti dijolimi, saudara. Tetapi positifnya adalah bagaimana akhirnya janji Tuhan mengangkat dia. Kenapa? Saya dan saudara Tuhan katakan kita naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Amin. Ya, ini saudara. Jadi pegang bahwa berkat yang Tuhan mau ketika kita katakan Tuhan engkau segalanya, yaitu ada kekuatan walaupun tubuh kita lelah. Yang ketiga, jalan terbuka yang tidak terlihat. Yesaya 43:19 katakan Tuhan bisa buka jalan di mana tidak ada jalan. Amin. Nggak ada jalan, mentok semuanya. Orang bilang, nggak bisa. Tapi bisa, saudara. Ya. Nah, ini terjadi. Waktu saya pernah berkomsel juga sekitar 15 tahun lalu di Medan, bagaimana seorang ibu, dia hanya punya ya kantor 4x5 begitu. Dia bilang, Bu Heti, saya bisa nggak jadi perusahaan yang besar? Bisa, Bu, berdoa, upgrade diri. Puji Tuhan. Dia bisa mendapat profit hampir 50 M, saudara. Sorry ya, ini izinkan angka-angka karena ini di marketplace ya, lebih vulgar. Nah, itu terjadi, itu real. Orangnya ada, Bu Eti, ada. Nah, itu nggak ada jalan. Bisa Tuhan buka jalan. Dari awalnya pemasok hanya sembako, terakhir bisa menjadi kontraktor 300 ruko. Itu bukan kuat gagahnya. Kalau ditanya, sarjananya apa, Bu? Sarjana pariwisata. Nggak nyambung. Tapi Tuhan bekerja. Yang keempat, Tuhan menyediakan kebutuhan. Ibu bapak, mungkin saudara bergumul, bagaimana ini Tuhan, bagaimana ini, bagaimana. Tapi percaya, pegang Mazmur 2:3 ayat 1 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, amin, saudara, pegang. Yang kelima adalah Tuhan akan memberi favor yang tidak bisa
dibeli. Ya, tahun-tahun ini adalah tahun 2025, mungkin 1,5 bulan lagi nggak nyampe adalah double favor. Saudara, biar hitungan detik, menit, jam, hari, kita benar-benar double favornya Tuhan terjadi. Kita hanya terhubung, kita hanya intim. Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Ini yang menjadi kekuatan buat kita siang hari ini. Saya hanya perlu Tuhan bersamaku selalu apapun kondisi yang kualami. Saudara, ada waktu ayo baca firman, ada waktu lakukan firman, ada waktu kita menginjili, ada waktu kita bersekutu, ada waktu saya dan saudara di marketplace, di kantor, di perusahaan, di pabrik, ya, apa namanya itu, take over hadirat Tuhan, janji Tuhan untuk tempat di mana saya dan saudara berada. Saya saya bersaksi bagaimana perusahaan yang kita bangun itu adalah berjalan bersama Tuhan. Sampai seorang DPR bilang, ini Bu Heti agak kurang ini ya, kurang logika, dia bilang. Tetapi buktinya bisa saudara berjalan. Amin. Artinya dari nol, dari nothing untuk everything ya. Ada orang kalau udah banyak ya nggak terjadi mujizat. Tapi ketika saya dan saudara belajar dari nothing untuk yang lebih everything, untuk segalanya, itu bisa karena Tuhan ada bersama saya dan saudara. Amin. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang, bahwa itu nyata, Tuhan perlindungan, Tuhan kekuatan, Tuhan maha hebat dan dahsyat atas kami hari-hari ini. Engkau yang memberkati terus Tuhan kami yang ada di Zoom ini. Kalau kami lemah, Engkau kuatkan, kami sakit, Engkau sembuhkan, kami yang rindu target-target goal kami terpenuhi, biarlah semuanya akan terpenuhi, bahkan melebihi target Tuhan. Apa yang menjadi visinya Tuhan, apa yang menjadi impian Tuhan terjadi atas kami, bahkan janji-janjinya Tuhan, katakan kami naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Berkati kami semuanya Tuhan, siapapun kami, pribadi lepas pribadi yang ada di Zoom ini Tuhan, biarlah ketika kami dalam kesesakan itu Engkau hadir, hanya kami butuh Tuhan apapun kondisi kami Tuhan. Artinya kami intim dengan Engkau, kami bergaul karib dengan Engkau, Engkau nyata bagi kami, menolong kami tepat pada waktunya. Engkau melepaskan berkat-berkat-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu atas kami ya Tuhan. Engkau memberkati semua pekerjaan-pekerjaan kami, kantor-kantor kami, pelayanan-pelayanan kami, bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami, biarlah berkat Allah yang luar biasa itu akan memenuhi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Curahkan terus anugerah-Mu atas Terang Eklesia Ministry ini juga Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman, tapi kami percaya ada urapan hadirat kuasa Roh Kudus yang akan terus memateraikan kebenaran firman yang kami dengar pada siang hari ini. Biar kami hanya mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih dan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Heti. Luar biasa ya kebenaran firman pada siang hari ini, bahwa saya hanya butuh Tuhan selalu. That's right ya, betul itu. Karena apa? Begitu kita hanya membutuhkan Tuhan, semuanya pasti Tuhan cukupkan. Terima kasih Bu Heti. Selanjutnya untuk kita pengumuman ya, karena waktu sudah semakin berjalan. Silakan untuk Ibu Hari pengumuman. Baik, terima kasih. Kita telah mendengarkan firman yang begitu luar biasa, dan sekarang saya akan membacakan pengumuman, yaitu tentang kegiatan di Terang Eklesia Ministry, yaitu yang pertama ibadah Friday Service yang kita adakan pada saat ini. Kita adakan setiap minggu ya, setiap hari Jumat, 1 minggu sekali. Jadi minggu pertama dan ketiga secara online, kemudian minggu kedua dan keempat secara onsite. Secara onsite diadakan di RDB Cibubur Kontre, Jalan Ledan Nasir, Blok RBOJ nomor 9, dan secara online juga. Kemudian sekolah misi. Di Terang Eklesia ada kegiatan sekolah misi, yaitu mencari siswa, yaitu siswa untuk belajar misi, bagaimana kita melayani dengan
sertifikat evangelis, dan kemudian juga D2 untuk mengikuti kuliah D2 yaitu dengan predikat DIP-TH. Untuk S1 berpredikat STH. Bagi yang rindu untuk mengikuti pendidikan ini diharap menghubungi nomor telepon yaitu 0811 9691 7837 atas nama Ferdinand Huta Barat. Bagi yang rindu didoakan, dipersilahkan menghubungi yaitu 0857 1957 2919 dan nanti akan disampaikan ke pendoa-pendoa yang terlibat di dalam pelayanan di Terang Eklesia Ministry. Bagi yang rindu menabur untuk melayani Tuhan, di ladang Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, yaitu dimohon yaitu menabur di nomor rekening 34226 478 73 di BCA atas nama Ferdinand Huta Barat. Dan masih banyak lagi kegiatan di Terang Eklesia Ministry yaitu untuk melayani misi di daerah-daerah. Begitu juga pelayanan di lapas-lapas, pembinaan pendidikan di lapas-lapas. Demikian pengumuman dari saya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih Bu Hari. Selanjutnya untuk doa syafaat Bapak Jamhari, dilanjutkan nanti doa berkat oleh Bapak Saud Simamora. Silakan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk ibadah Friday Service 40 minutes yang diadakan setiap hari Jumat ya Tuhan, pukul 12 sampai 12.40 ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk semua karyawan yang sudah join baik di Facebook, di Zoom, dan siaran tunda YouTube Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini, Ibu Pendeta Muda Hetty L. Stompul ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang disampaikan adalah kebenaran yang daripada-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan ekonominya Tuhan. Engkau berkati keamanannya juga Tuhan. Dan juga Engkau jauhkan Indonesia dari cuaca-cuaca ekstrim Tuhan. Juga jauhkan dari bencana alam yang setengah terjadi ya Tuhan. Dari erupsi Gunung Merapi Tuhan. Banjir dan juga pohon-pohon yang rubuh ya Tuhan. Kiranya juga Engkau jauhkan Indonesia dari wabah sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, berkati juga pemimpin-pemimpin di Indonesia Tuhan, dari presiden, wakil presiden, dari pejabat, dari jajaran tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai daerah Tuhan. Kiranya setiap pengambilan kebijakannya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan yang sudah mengambil pelayanan pada hari ini Tuhan. Kiranya pelayanannya pada hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa yang kami panjatkan dengan iman Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas setiap perkara yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Ya, hambanya Pak Saud, silakan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita menerima berkat-berkat Tuhan yang disediakannya pada pagi hari ini, siang dan sampai malam nanti. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjam atau pinjamkan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau
di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan, menerima berkat-berkat dan janji-janjinya sepanjang satu hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Kita Amin stop. semuanya.